Halo Guru Kreatif Indonesia, saya Anova Bunda Saputri Indosibiro. Saya seorang guru dari SMA Negeri 7 Malinau mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Saat ini, saya akan memberikan sedikit pemahaman saya tentang Merdeka Belajar. Selamat menyaksikan. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Pelajar yang menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dari sudut pandang pengajar, Merdeka Belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Adapun tujuan Merdeka Belajar antara lain, yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan yang terakhir, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. 5 modul dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah seharusnya kita memahami dan menghayati diri sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, mengenal setiap karakteristik dari peserta didik. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, pendengar yang baik, dan juga mampu sebagai motivator kepada peserta didik. Mendidik dan mengajar. Mendidik adalah memproses siswa menjadi baik, sopan santun, jujur, bertanggung jawab, sedangkan mengajar adalah memproses orang menjadi pintar, cerdas, pandai. Mendidik lebih bersifat kegiatan berkerangka jangka menengah atau jangka panjang. Mendidik bobotnya adalah pembentukan sikap mental, kepribadian bagi anak didik, sedangkan mengajar bobotnya adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada semua usia. Dengan kata lain, mendidik dapat menggunakan proses mengajar sebagai sarana untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut. Menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal yang perlu kita sadari sebagai pendidik. Bagaimana pendidikan yang selalu mengupayakan perubahan, perbaikan, dan merangkul bakat dan keunikan setiap individu. Maka perlu kita pahami 3 hal berikut. Yang pertama, kodrat keadaan. Pendidikan yang bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Yang kedua, kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Yang terakhir, kodrat zaman. Bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Mendidik dan melatih budi pekerti. Ketika kita di kelas menemukan murid yang sangat pemalu untuk mengungkapkan pendapatnya, apakah kita dapat membantunya memunculkan kesadaran akan pentingnya menjadi lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya di kelas?
Kita dapat membantunya untuk menggali potensi kecerdasan budi pekerti di dalam dirinya dengan membuatnya sadar alasan dan tujuannya seperti berikut. Yang pertama, mengapa penting untuk berani atau akal? Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku yang membuat berpikir atau rasa. Dan yang terakhir, mengucurkan kehendak atau karsa untuk kemudian mempertimbangkan perilaku berani mengungkapkan pendapatnya. Yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan dalam dunia pendidikan. Dari tujuan itu kita melihat bahwa pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan itu apa saja, bagaimana? Yang pertama, setiap siswa memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi siswa. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti siswa. Dan yang terakhir, pendidik membantu mengantarkan siswa untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Akhirnya, saya menyimpulkan, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika untuk dirinya sendiri ia tidak bisa mencapai selamat dan bahagia, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to like, comment, and subscribe.